Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke student, welcome back to the channel. Pada video kali ini, kita akan membahas ringkasan materi Bahasa Inggris SMP kelas 9 semester 1. Di semester 1 ini, ada 6 materi yang akan dibahas. Oke, let's get started. Dimulai dengan chapter 1, Congratulations. Chapter 2, Pets Lead a Healthy Life. Chapter 3, Be Healthy, Be Happy. Chapter 4, Which is How You Do It. Chapter 5, Everybody is Always in the Middle of Something. Chapter 6, We Have Been to an Orphan Home. We went there last Sunday. Kita mulai dengan Chapter 1, Congratulations. Chapter 1 berdasarkan KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang ucapan selamat, harapan, dan doa. Congratulations atau ucapan selamat. Congratulations merupakan ucapan selamat yang ditujukan kepada seseorang atas prestasi dan kebahagiaan yang diraih. Misalnya prestasi sekolah, lomba, mendapatkan beasiswa, ulang tahun, mendapatkan izin, dan lain-lain. Examples. Congratulations, Lina. Congratulations on being the champion of the class. Congratulations on winning the English speech contest. I'm happy for you. Congratulations. Berikutnya, hope and wish. Hope and wish merupakan ungkapan atau ucapan seseorang yang menunjukkan doa, harapan, dan keinginan terhadap orang lain supaya lebih baik atau terkabul cita-cita atau yang menjadi harapannya. Examples: I hope you will win the competitions. I hope you pass the examination. Wish you luck. Wish me luck. Selanjutnya, chapter 2. Let's live a healthy life. Berdasarkan KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menyatakan maksud, tujuan, dan persetujuan melakukan suatu tindakan. 1. Menyatakan maksud dan tujuan. Untuk menyatakan maksud dan tujuan, kita bisa menggunakan to, in order to, dan so that. Yang pertama, to. To berarti untuk atau supaya. Biasanya diikuti dengan verb bentuk pertama atau be. 2. In order to. In order to artinya supaya atau agar. Biasanya diikuti dengan verb bentuk pertama atau be. 3. So that. So that artinya sehingga atau agar atau supaya. Biasanya setelah fase ini diikuti oleh subjek. Examples: We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We can jog to have stronger lungs. We can also swim in order to have strong muscle. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade foods. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious disease. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. 2. Persetujuan melakukan suatu tindakan. A. Expression of agreement. Expression of agreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Contohnya, I agree. I agree with you. You are right. That's the point. I will say that. I feel the same way about.
That's exactly how I feel. That's for sure. I couldn't agree with you more. Absolutely. B. Expression of disagreement. Expression of disagreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Contoh ungkapannya, I don't agree. I don't agree with you. I don't think so. That's not what I think. I couldn't agree with you less. I'm not sure. Probably not. I'm afraid I disagree. I totally disagree. I beg to differ. Berikutnya, chapter 3. Be healthy, be happy. Berdasarkan KD 3.3 dan 4.3 yaitu tentang label. Label atau label digunakan untuk memberikan informasi tentang produk. Biasanya diletakkan di bagian belakang pada sebagian besar produk. Dengan membaca label, orang akan tahu apakah produk tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak. Tujuan adanya label adalah untuk memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Label biasanya terdapat dalam produk makanan, minuman, obat, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Adapun informasi yang terdapat pada label biasanya adalah merek produk atau barang, nama produk atau barang, penjelasan seputar produk, isi atau jumlah, kegunaan atau indikasi, petunjuk penggunaan dan dosis, petunjuk penyimpanan, tanggal kadaluarsa, informasi gizi, dan komposisi. Chapter 4. This is how you do it. Chapter 4 berdasarkan KD 3.4 dan 4.4 itu tentang prosedur teks. Prosedur teks atau teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu dengan menggunakan serangkaian tindakan atau langkah. Di dalam teks prosedur terdapat struktur teks yang terdiri dari goal atau aim atau tujuan, material atau bahan alat, dan steps atau langkah-langkah. Berikut penjelasan masing-masing aspek dari struktur teks pada prosedur teks. Struktur prosedur teks. 1. Goal, aim atau tujuan. Dalam tujuan akan memuat informasi untuk memperkenalkan atau mengungkapkan sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Tujuan biasanya muncul sebagai teks judul. 2. Materials atau bahan, alat. Memuat informasi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan. 3. Steps atau langkah-langkah. Di dalamnya memuat informasi untuk menjelaskan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan penomoran atau kata hubung temporal untuk menunjukkan urutan. 3. Menggunakan material proses. Chapter 5. Everybody is always in the middle of something. Chapter 5 berdasarkan KD 3.5 dan 4.5, yaitu tentang present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. Kita bahas satu persatu dimulai dengan present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang sedang terjadi atau berlangsung selama periode waktu tertentu. Present continuous tense memiliki fungsi untuk mengekspresikan suatu kegiatan yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Keterangan waktu yang bisa digunakan adalah now, at moment, at present, just, already, dan still. Contoh kalimatnya, she is working at the hospital. It's raining now. Budi and Annie aren't playing very well. They are waiting on your mom. Are you learning French now? Is she cooking now? 2. Past continuous tense.
Past continuous tense digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang sedang terjadi di masa lalu. Examples: my father was coming to my sister's graduation. I was not coming to Fahri's show. Were they studying Japanese? 3. Future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan menggunakan keterangan waktu tertentu. Examples: he will be studying at 3 a.m. He will not be studying at 3 a.m. Will he be studying at 3 a.m.? Chapter 6. We have been to an orphan home. We went there last Sunday. Chapter 6 berdasarkan KD 3.6 dan 4.6, yaitu tentang present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada waktu yang tidak spesifik di masa lampau dan masih memiliki akibat atau masih dirasakan pada waktu sekarang. Ekspresi waktu yang digunakan yaitu just, recently, lately, yet, still, already, before, so far, ever, never, today, for, since. Examples: the restaurant has just opened. The visitors have arrived. The pets have not eaten their food. The taxi hasn't come yet. Has Rena passed her exam? Have you ever ridden a horse? Demikian ringkasan materi Bahasa Inggris SMP kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Goodbye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.